Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Arajua dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa dan tentu perjumpaan kita akan mengkaji sesuatu atau membahas sesuatu yang tentunya menarik untuk kita kaji, untuk kita bahas sebagai bentuk edukasi, sebagai bentuk informasi, update informasi. Nah, saya tidak ingin bosan-bosan mengatakan bahwa channel ini bukan channel yang kemudian arahnya adalah mengajak atau memprovokasi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku untuk membenci Habib atau Habaib. Nah, di awal video saya harus tekankan bahwa dari sekian banyak video yang saya buat dan kemudian mengkritisi gerakan atau tingkah laku seorang Habib atau oknum Habib, itu bukan tujuannya atau arahnya untuk mengajak sahabat-sahabat untuk membenci para Habaib atau Habib. Nah, kenapa di awal saya harus tekankan seperti ini? Khawatirnya ada yang kemudian beranggapan channel-channel seperti ini dibuat untuk menjadi buzzer, untuk menjadi alat bagaimana caranya supaya Habaib ini direndahkan, Habib ini tidak dimuliakan lagi, Habib ini kemudian dibenci dan lain sebagainya. Nah, itu saya pikir sesuatu yang keliru ketika ada pemahaman seperti itu. Nah, seharusnya saya harus menekankan dari awal bahwa yang saya kritisi dari beberapa oknum-oknum Habib yang pernah saya bahas di channel ini, itu adalah bentuk kritisan saya kepada gerakannya, kepada perilakunya, bukan kepada individunya atau personal, bukan juga kepada label yang kemudian berada melekat pada mereka. Tentu label yang melekat pada mereka adalah Habib atau Habaib. Nah, ataupun cucu Nabi, ataupun nama besar Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang harus ditekankan. Kenapa? Karena jangankan Habib, jangankan Habaib, jangankan Habib, orang yang kemudian berbeda agama saja dengan kita, itu harus kita hargai, harus kita tidak boleh kita benci dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita seiman, apalagi kalau kita seagama. Nah, tapi bukan berarti ketika kita menghormati mereka, kita juga harus sepakat dengan segala sesuatu yang kemudian mereka perbuat. Kita harus sepakat misalnya dengan segala bentuk pemikiran-pemikiran mereka yang menurut saya itu keliru. Itu. Ataupun tingkah laku yang kemudian selalu mereka tampilkan, menurut saya tidak pantas atau tidak layak dimunculkan oleh seorang yang mengklaim diri sebagai cucu Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu dulu yang harus saya clearkan di awal. Kenapa? Karena di video-video saya sebelumnya itu banyak di kolom komentar yang saya perhatikan, yang saya baca, sebenarnya saya tidak risih dengan komentar-komentar yang tidak pro dengan apa yang saya sampaikan, tapi harus juga menjadi edukasi, mempertegas bahwa kita ini bukan pembenci zuriatnya Nabi, kita bukan pembenci cucu-cucunya Nabi. Nah, tapi kita ingin berusaha bagaimana caranya ada oknum-oknum tertentu yang kita anggap bahwa mereka ini justru mempermalukan Nabi, justru merendahkan Nabi dengan cara seperti itu. Gerakan-gerakan mereka yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, sopan santunnya Nabi dan lain sebagainya. Nah, termasuk video yang akan saya sampaikan, akan saya perdengarkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Di sini ada cuplikan video yang mungkin juga sahabat-sahabat sebagian besar dari kalian sudah mengikuti ini, sudah mengetahui soal ini. Karena ini terjadi beberapa hari yang lalu ya, sebelum terjadinya munajat kubro yang dilaksanakan oleh mereka ini, si FPI itu. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan cuplikan video di mana Habib Bahar atau Bahar Smith hadir di salah satu pengajian. Tidak usah disebutkan lokasinya, tentu sahabat-sahabat sudah mengetahui lokasinya di mana. Kemudian biasalah dengan gayanya dia yang provokatif, marah-marah, koar-koar, tidak jelas, kemudian sambil memegang pedang. Saya tidak paham orang seperti ini kok bisa leluasa bawa sajam dan lain sebagainya, apalagi dalam konteksnya adalah sebagai penceramah.
Kalau untuk di daerah saya sendiri, terus terang hal-hal seperti ini tidak diperbolehkan. Menjadi penceramah, menjadi pendakwa, kemudian membawa sajam dan lain sebagainya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena konteksnya pasti akan arahnya ke negatif. Untuk apa coba? Kalau misalnya provokasi yang kemudian berusaha untuk disampaikan oleh Bahar Smith adalah persoalan membubarkan salah satu organisasi atau lembaga yang disebutkan dalam pengajian itu saya pikir tidak mesti bawa pedang. Nah, inilah yang saya kritisi. Orang-orang seperti Bahar Smith selalu koar-koar, kemudian ajakan syahid, ajakan perang di negara yang damai. Sebenarnya orang-orang kayak Bahar ini enaknya dikirim ke Palestina, konflik dengan Israel, kasih dia senjata. Jadi kita dengarkan dulu, setelah itu kita bahas ya. Membakar bendera la ilaha illallah, menghancurkan ambulan yang di dalamnya terdapat anak kecil dan terdapat kaum perempuan. Saya tanya, ini perbuatan bejat apa tidak? Bejat. Bejat apa tidak? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Maka kami sampaikan kepada pemerintah, bubarkan mereka, betul? Bubarkan mereka. Kalau pemerintah tidak bubarkan, maka demi Allah, kami rakyat, bangsa dan umat Islam beragama yang ada di Indonesia yang akan membubarkan mereka, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap hancur demi Islam. Siap binasa demi Indonesia. Siap mati demi agama. Siap mati demi NKRI. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau lidah yang berbicara tidak lagi didengar, maka pedang yang akan berbicara, saudara-saudara. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya agak lucu sebenarnya. Mereka berusaha untuk memperlihatkan bahwa mereka masih besar secara basis, secara massa, dan mereka punya jamaah yang kemudian sampai hari ini itu masih royal dengan mereka. Masih loyal sekali dengan mereka, masih sangat fanatik dengan mereka. Mereka punya muhibin yang kemudian siap bergerak atas nama kepentingan politik itu. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan. Ini bacaan saya, ini pandangan saya. Tergantung sahabat-sahabat akan menilai ini bahwa oh betul ini adalah gerakan politik, atau murni kalian akan menganggap bahwa ini adalah gerakan Bahar Smith yang kemudian berusaha untuk kebaikan umat dan sebagainya. Itu tergantung kalian. Tapi orang Islam mesti akan paham sendiri ketika kalian cerdas atau misalnya kalian punya akal sehat untuk menilai siapa sih penceramah yang layak untuk kemudian dimuliakan, didengarkan, sejuk penjelasannya dan lain sebagainya. Pasti kalian bisa menilai sendiri. Kemudian bisa mengukur sendiri bagaimana tingkat keilmuan seorang Bahar Smith. Hanya mengandalkan dia punya suara yang besar, bisa koar-koar, punya keberanian lah. Dia punya keberanian yang lebih ketimbang beberapa oknum-oknum habaib yang lainnya. Sehingga dialah yang kemudian dipasang di garda terdepan, membackup Rizik Syihab dan lain sebagainya. Nah, ini saya pikir hal-hal seperti ini mesti kita edukasikan, mesti kita sampaikan, mesti kita sebarluaskan agar tidak banyak saudara-saudara kita yang pada akhirnya akan tercuci otaknya dengan doktrin-doktrin seperti itu. Ingat bahwa pembesar Islam di masa lalu itu tidak pernah memperlihatkan Islam dengan konteks seperti ini, dengan corak seperti ini. Para wali songo, para ulama-ulama kita terdahulu itu menyampaikan Islam dengan cara yang sejuk, dengan cara yang tenang, dengan cara yang sopan santun dan lain sebagainya. Tidak pernah menyampaikan Islam dengan nada-nada seperti itu.
bahkan sampai harus mengeluarkan kalimat-kalimat kotor yang tidak pantas keluar dari mulut seorang penceramah. Nah, saya pikir mungkin ini ya, sahabat-sahabat sekalian, sebagai bentuk edukasi saja. Silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Entahlah kalian nanti akan pro dengan apa yang saya sampaikan atau akan kontra dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin kalian yang menonton video ini adalah bagian dari muhibbin-muhibbinnya Bahar Smith yang terbiasa cium kaki dan cium tangan. Silakan berkomentar. Mungkin baik itu saja sahabat-sahabat sekalian. Jangan terprovokasi, jangan karena kepentingan politik kita terpecah belah, jangan mendengarkan doktrin-doktrin orang yang kemudian memiliki kepentingan politik di balik ceramah dan kemudian pidatonya. Itu saja. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.